Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai HIV/AIDS. Pengertian HIV/AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Sedangkan pengertian dari AIDS adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Faktor resiko HIV/AIDS. Kelompok orang yang lebih berisiko terinfeksi antara lain 1. Orang yang melakukan hubungan intim tanpa menggunakan kondom, baik hubungan sesama jenis maupun heteroseksual. Yang kedua, orang yang sering membuat tato atau melakukan tindik. Yang ketiga, pengguna narkotika suntik. Yang keempat, orang yang terkena infeksi penyakit seksual lain. Yang kelima, menggunakan alat transfusi darah secara berulang kali menyebabkan alatnya tidak steril. Penyebab HIV/AIDS. Di negara Indonesia, penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat melakukan transfusi darah atau menggunakan narkoba. Gejala HIV/AIDS. Pada tahap pertama, pengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 hingga 2 bulan. Yang kedua, dapat tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. Yang ketiga, dapat timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. Pada tahap kedua, umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Yang kedua, virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap terhadap orang lain. Gejala HIV/AIDS tahap ketiga, daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Yang kedua, demam terus-menerus lebih dari 10 hari. Yang ketiga, merasa lelah setiap saat. Yang keempat, sulit bernapas. Yang kelima, diare yang berat dan dalam jangka waktu yang lama. Yang keenam, terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina. Yang keenam, timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang. Yang ketujuh, hilang nafsu makan sehingga berat badan turun drastis. Diagnosis HIV/AIDS. Tes HIV harus dilakukan untuk memastikan seseorang mengidap HIV atau tidak. Pemeriksaan yang dilakukan sebagai langkah diagnosis adalah dengan mengambil sampel darah atau urin pengidap untuk diteliti di laboratorium. Jenis pemeriksaan untuk mendeteksi HIV antara lain tes antibodi. Tes ini bertujuan mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi HIV. Meski akurat, perlu waktu 3-12 minggu agar jumlah antibodi dalam tubuh cukup tinggi untuk terdeteksi saat pemeriksaan. Yang kedua, tes antigen. Tes antigen bertujuan mendeteksi protein yang menjadi bagian dari virus HIV, yaitu P24. Tes antigen tersebut dapat dilakukan 2-6 minggu setelah pengidap yang dicurigai terinfeksi HIV. Pencegahan HIV/AIDS. Hindari seks bebas, jangan gunakan jarum suntik bergantian, menggunakan kondom atau pengaman. Jangan berhubungan intim dengan orang yang menggunakan narkoba, karena bisa saja dia terkena HIV. Yang kelima, jangan jalani hidup sehat dan selalu jaga kebersihan. Pengobatan HIV/AIDS. Meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut antiretroviral atau ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Jenis obat ARV memiliki berbagai varian, antara lain etravirin, efavirenz, lamivudin, zidovudin, dan juga nevirapin. Segera minum obat jika jadwal konsumsi obat pengidap dan tetap ikuti jadwal berikutnya. Namun jika dosis yang terlewat cukup banyak, segera bicarakan dengan dokter. Kondisi pengidap juga memengaruhi resep atau dosis yang sesuai. Dokter juga dapat menggantinya dengan kondisi
pengidap. Sekian penjelasan mengenai HIV dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.